Tiap kali saya berjalan ke sebuah mall atau sebuah toko buku atau apapun itu, saat ini saya melihat ada pajangan-pajangan Rubik's Cube yang dijual di sana. Ketika dulu saya mempelajari hal tersebut, mainan tersebut tidak dijual di mana-mana. And it's very difficult to find. Lalu saya mencoba untuk membuat sebuah kotak berwarna-warni itu agar dikenal oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Dan itu berhasil. Dulu, orang-orang yang bermain Rubik dianggap sebagai orang-orang yang nerd, kacamata tebal, tidak punya teman, tidak punya pacar, tidak punya siapa-siapa. Karena hanya membuang waktu-waktunya untuk memindahkan warna-warna. Sekarang, bahkan ada sebuah razia Rubik di dalam sekolah. Karena hampir semua anak-anak atau semua orang, walaupun dari kecil hingga dewasa, bermain Rubik. Yang dulunya bermain gitar di sekolah, bermain basket, bermain band dan sebagainya, mereka menggantinya dengan sebuah Rubik. A very simple cubes for them. I did it. Now Rubik become one of the most amazing toys for you. Ketika Anda melihat saya sekarang dan ketika Anda membaca buku saya, kemungkinan besar bahwa Anda sudah pernah memiliki sebuah Rubik, mempelajari bagaimana membuat sebuah Rubik. But this is my way. Karena saat ini saya akan mengajarkan pada Anda bagaimana cara saya berhadapan dengan sebuah Rubik dan bagaimana cara saya membuat sebuah Rubik kembali menjadi utuh hanya dalam hitungan detik. Enjoy it. Baik, sebelum kita memulai dengan menjelaskan gerakan-gerakan yang harus Anda lakukan, awalnya saya akan menjelaskan dulu gerakan-gerakan yang nanti akan saya lakukan untuk membuat Rubik ini kembali menjadi tersusun dengan baik dan benar. Seperti Anda tahu bahwa Rubik memiliki 6 buah sisi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi memiliki 6 buah warna, biru, kuning, orange, putih, merah, dan hijau. Nanti ketika kita melakukan gerakan-gerakan, saya akan menggunakan kata-kata yang harus Anda tahu apa maksudnya. Ikuti saya baik-baik. Seandainya Rubik yang sudah tersusun dengan baik, apabila saya mengatakan depan ke kanan, Anda harus melihat dari belakang. Depan adalah sisi yang menghadap ke saya atau sisi yang menghadap ke Anda. Ya, di sini berwarna merah. Contohnya berwarna merah. Kalau saya mengatakan depan ke kanan, berarti gerakannya adalah seperti ini. Depan ke kanan. Oke, ulang lagi. Depan ke kanan. Depan ke kanan. Kalau depan ke kiri, sama seperti tadi, tapi ini depan ke kiri. Sekali lagi, depan ke kiri. Oke, depan ke kiri. Kalau saya mengatakan belakang ke kanan, berarti sisi yang menghadap orang lain, belakang ke kanan. Oke, belakang ke kanan. Kalau belakang ke kiri, belakang ke kiri. Ini adalah gerakan belakang ke kiri. Oke, sekarang atas ke kanan. Ini adalah layer atas, layer tengah, ini layer tengah, ini layer bawah. Oke, kalau saya mengatakan atas ke kanan, ini adalah gerakan atas ke kanan. Oke, sekali lagi, ini adalah gerakan atas ke kanan. Atas ke kiri, sebaliknya ini adalah gerakan atas ke kiri. Pelan-pelan, atas ke kiri. Oke, sekarang tengah ke kanan, ini adalah bagian tengah, layer tengah ke kanan, maka gerakannya adalah bagian tengah saja yang ke kanan. Tengah ke kanan berarti gerakannya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Tengah ke kanan. Lihat, hanya bagian tengah yang berubah ke kanan. Oke, ini adalah gerakan tengah ke kanan. Tengah ke kanan. Oke, tengah ke kiri sama seperti tadi, tapi sekarang kita menuju ke arah kiri. Tengah ke kiri. Ini adalah gerakan tengah ke kiri. Sekali lagi ya, tengah ke kiri. Oke, tengah
ke kiri. Sekarang bawah ke kanan, seperti tadi, bawah ke kanan, bawah ke kanan, bawah ke kiri. Ini adalah gerakan-gerakan yang nanti Anda harus lakukan bersama saya. Bawah ke kanan, bawah ke kiri. Bawah ke kanan, bawah ke kiri. Oke? Sekali lagi. Kiri ke atas. Ini adalah bagian kiri ke atas. Oke? Kiri ke atas. Kiri ke atas. Oke? Kanan ke atas, sama bagian kanan ke atas. Oke, kiri ke atas, kanan ke atas. Oke, tengah ke atas, berarti tengahnya saja yang menuju ke atas. Gerakannya adalah seperti ini. Lihat bahwa hanya tengahnya saja yang menuju ke atas, yang lainnya tidak. Tengah ke atas artinya bagian tengah menuju ke atas, seperti ini. Ini adalah gerakan tengah ke atas. Oke, kiri ke bawah, gampang sekali. Sama seperti tadi kiri ke atas, tapi sekarang kiri ke bawah. Oke, sekarang kanan ke bawah. Ini adalah kanan ke bawah. Oke, kanan ke bawah. Dan yang terakhir adalah tengah ke bawah, gerakan tengah ke bawah. Artinya tengah harus ke bawah, warna merah harus berada di bawah, seperti ini. Anda harus menggerakkan 2 kali. 1, 2. Artinya adalah tengahnya saja yang berpindah ke bawah. Oke, atau gerakannya seperti ini. Ini adalah gerakan tengah ke bawah. Itu adalah gerakan-gerakan yang nanti harus Anda lakukan bersama saya untuk menyelesaikan misteri sebuah cubes. Sehingga warna-warna yang berantakan tadi bisa tersusun kembali secara ajaib menjadi sebuah cubes yang indah. That's the beauty of the cubes. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana cara membetulkan sebuah rubik yang acak-acakan atau yang warnanya sudah diacak oleh teman Anda, keluarga Anda, saudara Anda, atau Anda sendiri. Sebenarnya kalau Anda tidak mau susah ketika Anda membeli rubik, Anda bisa menaruh lem kuat supaya tidak bisa diacak orang lain dan Anda pajang terus-terusan seperti itu. But then, where is the fun? Here is the fun about Rubiks. Ketika diacak, kemungkinan rubik untuk diputar kembali menjadi susunan yang tepat itu sekitar 40 sampai 70 triliun kemungkinan. Artinya, kita harus membuat gerakan sebanyak itu untuk membuat, atau gerakan kemungkinan sebanyak itu untuk bergerak sehingga rubik tersebut bisa tersusun secara baik. Dan pasti akan memakan waktu puluhan tahun untuk Anda. Jadi, kita akan menggunakan sebuah sistem atau sebuah konsep bagaimana membetulkan rubik tersebut dengan cepat, tapi masih bisa dinikmati. Oke? Caranya adalah dengan membetulkan satu layer demi satu layer. Ada banyak cara membetulkan rubik seperti yang di dalam buku dan yang ada di video. Adalah 2 cara yang berbeda. Anda lihat mana yang menurut Anda lebih baik, Anda bisa gunakan. Sengaja saya bedakan antara di buku dengan di video supaya Anda tidak keenakan lihat buku dan lihat video. Right? Cara yang akan saya ajarkan adalah cara yang disebut dengan layer by layer. Jadi kita akan membetulkan layer paling atas, lalu layer tengah, dan terakhir adalah layer paling bawah sehingga warnanya betul semua. Oke? Kita mulai dari sekarang. Ketika Anda menemukan rubik yang hancur berantakan, atau kalau belum sekarang tolong Anda acak-acak dulu supaya berantakan. Kita akan mulai dengan layer berwarna biru di atas, di mana titik tengahnya berwarna biru. Jadi kalau Anda lihat ini titik tengahnya berwarna merah, saya tidak akan mulai dengan ini, tapi saya akan mencari titik tengah berwarna biru. Nah, ini adalah titik tengah berwarna biru. Oke? Gerakan pertama adalah bagaimana membawa keempat ujung ini 1, 2, 3, 4 supaya atasnya berwarna biru. Ya, 1, 2, 3, 4 supaya ini 4 berwarna biru. Oke. Dan ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi di sini. There is 4 possibilities yang akan terjadi. Oke. Kemungkinan pertama adalah seperti ini. Kita melihat ada biru 1 di ujung sini, Anda bisa lihat, dan biru ini harus naik ke atas. This blue has to be on the top. Biru ini harus naik ke atas. Gerakan ini saya sebut dengan gerakan from the left atau dari kiri. Kenapa? Karena untuk memindahkan ini ke atas kita harus memulai gerakannya dari kiri. Ini adalah gerakannya. Jadi Anda cari kalau Anda mendapatkan biru di ujung sini atau di ujung kanan dari sisi Anda, kita akan memindahkannya ke atas dengan gerakan dari kiri. Ini adalah gerakannya. Anda temukan biru. Pertama adalah bawah ke kiri,
kanan ke bawah, bawah ke kanan, kanan ke atas. Anda mendapatkan warna biru di sini. Ya, see? Ini adalah kemungkinan pertama. Oke? Ini adalah kemungkinan pertama. Memang betul, misalnya biru ada di sini, Anda bisa memindahkannya ke atas hanya dengan satu gerakan seperti ini. Anda akan bertanya seperti itu, tapi tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena nanti kalau Anda melakukan hal seperti ini, apabila ini sudah biru nanti, maka birunya yang lain, sudut lain akan berubah. Jadi ini adalah gerakan untuk tidak memindahkan biru di sudut yang lain. Oke? Ikuti saya ya. Kita ulangi sekali lagi. Anda bisa seperti ini. Kalau pertama boleh, karena belum ada biru. Tapi kalau nanti sudah ada biru yang lain, gerakan seperti ini akan menghancurkan susunan biru yang ada di atas. Jadi gerakannya adalah bawah ke kiri, kanan ke bawah ke kanan, kanan ke atas. Anda mendapatkan satu warna biru di sini. That's from the left. Adalah kemungkinan pertama untuk membawa biru ke atas. Dan sekarang kita masuk ke kemungkinan kedua untuk membawa biru dari bawah naik ke atas. Dan ini saya sebut dengan from the right. Kenapa? Kita akan mencari biru tetap di atas, lalu kita mencari biru yang untuk di bawah ke atas. Dan saya menemukan ada dua. Oke, kalau ini gerakannya sama seperti tadi. Kalau ini gerakannya from the right, karena kita akan membuang ke kanan dulu sebelum kita naikkan ke atas. Ya, lihat biru ini harus saya bawa ke atas. Nah, tadi saya katakan kalau seandainya saya membawa ini ke atas dengan hanya memutar bagian sini, bisa, tapi biru yang sudah di atas sekarang akan hilang. Anda lihat, biru yang sudah di atas akan hilang. Maka gerakan itu menjadi haram atau tidak boleh dilakukan. Oke? Jadi apa yang kita lakukan kalau kita menemukan biru ada di kiri sini dan kita mau naikkan ke atas, gerakannya adalah from the right atau dari kanan. Yaitu adalah, ikuti saya baik-baik, bawah ke kanan, kiri ke bawah, bawah ke kiri, kiri ke atas. Anda lihat bahwa birunya sudah naik dan tidak menghancurkan biru yang sebelumnya ada di sini. Ya, Anda bisa lihat itu, birunya tidak hancur. Jadi itu adalah gerakannya. Oke, bisa dilihat bahwa birunya tidak hancur. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita mau naikkan ke atas, from the right, bawah ke kanan, kiri ke bawah ke kiri, kiri ke atas. Gerakan ini tidak membuat hancur biru yang lain. And that's the second possibilities that you have to learn. Oke, dan sekarang kita akan menemukan kemungkinan ketiga atau the third possibilities untuk membawa birunya ke atas. Anda lihat bahwa ini ada satu biru di sini. Sedangkan biru ini harusnya berada di sini. Anda lihat ini kuning, harusnya biru ada di sini. Saya menyebutnya dengan top layer twist. Artinya kita harus mentwist birunya naik ke atas tanpa mengganggu posisi biru yang lain. Anda lihat saya sudah punya 3 biru di sini. Dan saya tidak boleh mengganggu posisi ini. Tapi ini harus naik ke atas. Ini adalah kemungkinan ketiga yang bisa Anda dapatkan ketika Rubik itu teracak. Ingat bahwa setiap kali Anda membuat Rubik atau setiap kali Anda mengacak Rubik, maka cara menyusunnya akan berbeda-beda dengan kemungkinan yang berbeda-beda. Jadi mungkin saja Anda tidak mendapatkan hal ini. Tapi saya akan membahas sebuah kemungkinan yang mungkin Anda dapatkan, oke? And this is how it works. Anda taruh posisi biru yang aneh tersebut menghadap ke muka Anda seperti ini, oke? Lalu yang Anda lakukan adalah depan ke kiri, oke? Depan ke kiri, bawah ke kiri, membuat birunya lempar ke sini ya, sudah terlempar, dan depan ke kanan. Hal ini membuat biru tersebut terlempar dari atas ke bawah. Anda lihat? Terlempar ke bawah. Kalau sudah seperti ini, Anda tinggal memutar birunya ke sudut yang harus Anda pindahkan. Jadi kalau ini sudut yang butuh biru, Anda pindahkan sini ke biru. Nah, sekarang dia sudah ada di sini dan balik lagi ke kemungkinan kedua tadi from the right. Mengulang lagi, yaitu bawah ke kanan, kiri ke bawah ke kiri, kiri ke atas. Now you have 1, 2, 3, 4 blue. 4 biru sudah ada di sini. 1, 2, 3, 4. Lupakan ini dulu ya. Lupakan bagian ini. 1, 2, 3, 4. Oke? Anda sudah belajar bagaimana memindahkan biru-biru tersebut ke atas 4 sudut.
Kalau di buku, saya mengajarkannya bagaimana membuat salib atau cross, karena saya mengajarkannya bagaimana membuat keempat ujung ini dulu. Oke, congratulations, because that's the first step to make your Rubik's. Tadi saya mengatakan bahwa selamat, congratulations, you made a way or a move to make your Rubik, membuat biru-birunya naik ke atas. Sebenarnya saya agak sedikit bohong dengan Anda. Kenapa? Tapi itu untuk menghibur Anda supaya Anda tetap belajar. Karena manusia butuh dibohongin sedikit-sedikit supaya dia tetap ingin belajar. Kalau tidak, Anda akan berpikir susah, kan? Kita memang telah berhasil membawa 4 birunya ke atas. Tapi ada tapinya. Yang salah di sini adalah bahwa kita juga harus memperhatikan warna di layer-layer samping ini. Jadi kalau Anda lihat, ini biru